Kalau dia 140 berarti saya mampu bayar 2 bulan. Nah, sekarang saya sudah berkirim surat kepada Sekda, kepada BKD, Kabin Perbendaharaan, terus proses pendampingan dari APID. Banyak saya proses secara pribadi saya laksanakan. Saya akan melakukan namanya TU. TU itu tambah uang. Tambah uang, kebetulan itu sudah di ACC, saya sudah di ACC. Nah, tambah uang tadi itu luar dari proses GU tadi. Jadi saya minta tambah uang itu senilai honor jumlah honor transport pos-pos yang belum terbayarkan. Nah, berarti ada 7 bulan. 7 bulan berarti saya butuh duit itu sekitar kurang dikit dari 500 juta. Kurang lebih 450 jutaan. SPD yang ada sama saya sekarang udah dibalas sama Badan Keuangan. 6 bulan sudah pasti ada uang. Untuk 6 bulan sudah pasti ada. Untuk yang 1 bulan lagi itu nunggu surat penyiapan dana sudah dimasukkan. Jadi saya ngotot minta dibayarkan 7 bulan. Tapi yang ada dananya sekarang 6 bulan. 1 bulan lagi itu nanti mungkin di akhir Desember. Nah, jadi daripada saya melaksanakannya itu di akhir Desember, ya kalau keluar 1 bulan itu mudah-mudahan pasti keluar, karena dana kita itu tidak bisa dipakai untuk dana lain. Cuma proses saja yang agak sulit. Nah, saya ambil 6 bulan ini. Nah, sekarang lagi proses di BKD. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu akan terlaksana pembagian dana pos hak ibu-ibu, hak kader. Saya tidak akan menahan walaupun itu mempertaruhkan nama saya pribadi, karena itu tidak melalui instansi, maksudnya tidak melalui kedinasan, itu menggunakan jabatan pribadi. Jadi tanggung jawab pribadi. Apabila SPJ yang saya laksanakan itu kurang dari 3 minggu, maka saya akan kena penalti. Penaltinya apa? Banyak. Salah satu contoh penalti, kemungkinan saya tidak boleh mengelola keuangan untuk tahun berikutnya. Itu salah satu contoh. Karena saya melakukan TU, dan TU itu tadi tidak tepat SPJ-nya. SPJ TU itu harus selesai dalam 3 minggu. Kalau GU boleh 1,5 bulan. TU tidak boleh lewat dari 3 minggu. Jadi harus dikejar waktu, tidak ada kesalahan dalam peng-SPJ-an. Untuk selanjutnya itu untuk hak ibu tadi sudah saya kasih tahu. Mungkin dalam bulan ini kita akan realisasikan. Terus untuk Reja 2022, untuk Reja 2022 untuk karena saya yang menyusun semua rencana kerjanya itu, untuk balai untuk 2022 itu penjaga balai dan Pramusaji itu menunya ada di Yuklak Yuknis. Cuma permasalahannya timbul, mau dibayarkan Pramusaji atau dana penjaga balai ini, kesetiaan dananya itu hanya 1 juta. 1 juta untuk 1 bulan. Jadi pas mau diinput di SPD, ternyata honor paling rendah itu 1 juta. Nah, terpaksa 1 juta ini tadi saya masukkan hanya ke Pramusaji. Penjaga balainya tidak ada, tapi di Yuknis ada. Jadi pelaksana dana itu ada 1 juta untuk 2 orang, tapi tidak bisa diinput 2 orang karena di daftar honor itu daftar terendah honor 1 juta. Jadi 1 juta itu untuk berdua. Gimana tekniknya? Tapi saya masukkan ke yang paling penting itu Pramusaji daripada penjaga balai. Saya masukkan Pramusajinya. Nanti teknis lapangannya gimana? Peng-SPJ-nya itu hanya 1 orang. Teknis lapangannya nanti dibicarakan belakang, apakah bagi 2
atau kita pakai pramusaji saja, tidak pakai Jaga. penjaga balai. Untuk paket untuk pendamping keluarga yang di SK-kan oleh untuk pendamping keluarga untuk program stunting ya. Di program stunting itu ada pendamping keluarga, ada pendamping melahirkan apa, hamil apa, agak lupa ya. Nah itu semua ada transportnya dan ada pengganti pulsanya. Untuk Kecamatan Air Majunto, secara pribadi itu saya selalu memperjuangkan Kecamatan Air Majunto, khusus apapun ada paket dana dak itu kalau bisa Air Majunto yang dapat pertama sekali, termasuk pagar, masuk jaringan internet. Cuman nggak tahu saya kemarin dia berubah karena penanggung jawabnya berubah, bukan saya lagi. Jadi saya nggak tahu lagi. Untuk tahun besok itu saya belum lihat lokusnya, tapi yang pasti ada itu jaringan SIGA itu 6 buah, terus kelengkapan balai penyuluh. Kalau ditunjuk kelengkapan balai penyuluh untuk salah satu nanti di Air Majunto itu sangat bagus. Karena apa? Karena di situ lengkap mulai dari laptop, printer, kulkas, TV, AC, kursi, pengeras suara untuk karaoke, mungkin untuk pengeras suara untuk pertemuan, itu kan. Pokoknya kursi tamu itu senilai kurang lebih 90 sampai 100 juta satu paket. Jadi satu paket itu lengkap, meliputi untuk kebutuhan kelengkapan balai, kenyamanan rekan-rekan bekerja di kecamatan, dan itu tidak ada sama sekali tinggal di dinas, wajib disalurkan di balai. Itu saya belum lihat lokusnya, mudah-mudahan nanti Majunto ada dalam salah satunya. Saya usahakan Majunto masuk dalam salah satunya. Terus selanjutnya itu saya ditekankan juga dari provinsi untuk menyampaikan ini kepada ibu-ibu, khususnya kepada Korlap, karena Korlap kita di bagian ibu-ibu. Ibu-ibu ini ringan tangan. Setelah itu kalau masalah cocok tanam, cocok ibu-ibu nih suka ya kan. Jadi kita ini punya lahan yang cukup luas dan sudah ada pengamannya. Jadi untuk program stunting nanti itu kalau saya kata diwajibkan nanti itu salah, tapi itu diharuskan. Untuk ada toga di depan sini. Jadi itu toga itu udah mungkin Pak Mul bekerja sendiri, ya pasti ibu-ibu terlibat. Jadi maksudnya itu kalau pertemuan besok berikutnya setidak-tidaknya bawa 2 macam bibit. Jadi pas dia 2022 Air Majunto sudah jadi tuh kan, dia akan menjadi sampel untuk kecamatan lain. Kalau mau lihat toga yang bagus di kecamatan Air Majunto, mau saya seperti itu. Sebelum orang punya, kita punya. Dia pasti ada penilaian dari pusat nanti, karena itu sudah dibocorkan oleh dari provinsi. Fungsinya apa? Untuk
ya toga, fungsi toga apa? Mungkin ibu sudah paham karena itu program lama kan. Nah, selain toga itu ada seperti bisa dibuatkan makanan tambahan. Contoh itu mungkin ubi kayu ya, yang praktis itu. Lumbu hidup Atau ubi jalar. Ya. Karena saya lihat ini luas sekali dan bersih. Nah, bersih dia. Jadi maksudnya itu dia tidak akan terganggu dari hama karena kita sudah punya pagar ini paling bagus kecamatan ini. Yakin saya? Ya Pak Mul? Kabupaten. Karena saya kabupaten enggak juga ada juga yang saya bikin bagus juga sama bagusnya. Di Deman itu ada gapura. Berarti sini harus juga itu Pak. Ini terlalu luas pagarnya kemarin. Jadi kalau Deman di kemarin tanah sedikit. Nah, tanah sedikit jadi daripada uangnya nggak terpakai bikin gapura. Bikin bagus. Jadi ini dananya udah pas, tapi udah bersyukur karena udah pertama udah terkeliling, udah permanen, udah sangat bagus lah dari kecamatan lain mungkin untuk wilayah Muko Utara ini kan bagus ini. Dan ini ada juga nanti 6 titik lagi untuk pembuatan pagarnya ada 3 titik lagi. 6 tadi ini 3 tadi ini seperti kantor KUA sebelah itu ada tower internetnya. Nah, apalagi yang untuk warga stunting tadi sudah saya tekankan lagi tolong ininya apa namanya yang ini karena pas awal-awal tahun nanti dia sudah bagus. Karena sudah bagus nanti orang provinsi akan berkunjung. Saya akan buat karena ada kunjungan dari provinsi, saya akan arahkan ke sini. Nah, kalau ada kegiatan diarahkan ke sini kan secara otomatis baik ilmu dan finansialnya pasti tinggal di sini. Kalau ada pertemuan yang ada transport pasti keluar. Ya sini yang beruntung kan, maka ilmunya pun tinggal. Nah, saya usahakan kalau toga itu sudah bagus, terus tanaman makanan pendamping untuk stunting sudah hidup, pasti saya arahkan ke sini. Majuto super. Kenapa? Saya minta Majuto itu karena bukan memperbandingkan antara 1 dan 2, tidak. Karena biasanya ibu-ibu Majuto itu ringan tangan karena sudah terbiasa bertani. Jadi saya yakin lah lihat dari depan SMP itu aja udah bagusnya depan SD apa SMP? SD. Ya. Padahal anak kecil tukang tanamnya. Kira-kira seperti itu. Apalagi kita ya ibu-ibu udah senior yang melahirkan anak-anak kecil yang bertanam di situ kan sudah pasti paten ibu-ibunya. Jadi maksud saya itu walaupun tidak waktu pertemuan, kapan ada waktu misalnya saya mau bertanam tidak mesti harus itu dikunci gembok, tidak digembok ya. Jadi sewaktu-waktu aja ada waktu senggang yang dekat-dekat ini kita akan datang sini tanam dulu. Jadi besok tinggal satu saya jadi jangan ibu lagi harus semuanya. Jadi kalau semuanya itu bisa selesai dalam waktu dekat. Jadi hasilnya nampak serempak. Jadi kalau ibu seminggu ibu besok tanam sebulan besok ibu tanam ubi juga tuh tidak seimbang. Itu nggak ada dananya ya Pak untuk timbunan. rencana Untuk timbunan itu airnya aja nggak ada Pak, mau bikin kolam. kalau untuk timbunan itu tidak ada jelas itu karena untuk balai itu ada namanya pengembangan balai dulu dan itu bentuknya fisik. Kalaupun timbunan ini ya saya rasa itu pita-pitanya korlap. Misalnya minta dari desa atau ada orang gali minta desa itu seperti contoh kecilnya atau Pak Mul
pengen yang lain daripada yang lain, adalah kayak korban sedikit. Atau pertemuan seperti ini kan bisa, pertemuan seperti ini, atau pertemuan berikutnya kan bisa dilaksanakan dari transport. Jadi transport 100 kan potong sedikit 10.000 sebagai tabungan, nanti kita beli tanah sama lagi tidak merugikan ibu-ibu. Tapi untuk dari dinas jelas tidak ada untuk menimbun ini Pak Mor. Bukannya enggak, tapi ya dana itu tidak ada di sana. Yang ada itu untuk pengembangan balai itu jelas fisiknya dulu. Untuk kecamatan Air Majuto mungkin fisiknya untuk fisik cuma satu itulah lagi jaringan siga. Kemarin itu sudah saya taruh di sini jaringan siga. Ternyata nggak tahu ya dia berubah. Kenapa akan berubah juga tidak tahu karena yang kedua balai tadi umum nanti diingatkan itu berjuang mewah sih ya. Untuk pos lagi untuk transport ibu-ibu saya sudah melakukan proses, mohon bersabar. Insyaallah dalam bulan ini saya bayarkan. Karena itu sangat rumit sekali Bu. Rumitnya apa? 1 SPJ saja rumit, apalagi 6 sampai 7 SPJ. Rumitnya minta ampun. Karena apa? Absennya aja itu nggak cukup 1 lembar. Kecamatan Majuto ini berapa Pak? 37 berarti absen aja itu untuk absennya aja itu 10 lembar absennya saja karena satu ini nggak muat 37 pasti 30 satu absen itu rangkap 4 NCR kan rangkap 4 ya itu kadernya tambah pos 8. iya saya itu satu ini nih berarti untuk absen aja dia sudah menghabiskan setelah 8 lembar. Absen saja belum tanda terima transportnya, belum yang lain-lainnya. Angkap 7 kalau di 7 bulan, kalau dia angkap 6 dia berarti 6 bulan. Mudah-mudahan SPD keluar dalam minggu ini tapi ya proses 6 bulan sudah pasti saya dapatkan. Tinggal saya ambil atau tidak ambil aja lagi. Dananya kemarin di telepon Pak Nazar itu oke, kami ACC-kan, silakan masukkan proses pencairan. Tinggal saya masukkan lagi proses pencairannya. Saya ambil, saya turuti TU itu dengan pertimbangan bla 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 bla, atau saya ambil yang proses resminya yang hanya 2 bulan. Mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan lainnya, silakan. Ada kawan-kawan pertanyaan tentang program-program yang disampaikan atau keluhan-keluhan. Nah, nanti seandainya ada keluhan itu kan bisa langsung dijawab oleh Pak Rinto. Apakah mengenai media KIE? Kalau kemarin kan ada media KIE kita itu untuk perlengkapan media KIE seperti itu, ada tas bundel, ada pakaian, ada sepatu, ada payung, ada senter. Apakah ada pengadaan berikutnya? Itu perlu juga ditanyakan oleh kawan-kawan kader. Nah, terus untuk kegiatan ini pembiayaan kegiatan ini juga perlu saya jelaskan. Mungkin tadi kelupaan Pak Rinto menjelaskan. Untuk kegiatan hari ini itu pembinaan kader dan menyampaikan informasi-informasi tentang program itu tidak dibiayai dengan transportasi para maklum. Untuk transportasinya untuk hari ini tidak ada. Untuk kegiatan-kegiatan apanya nanti mungkin mengakali seperti yang disampaikan juga tadi, untuk mengakali untuk timbunan untuk apa itu sebenarnya kita tidak. Ini plan saya ke depannya untuk belakang ini memang saya planningkan kalau seandainya kader ada
tambahan PKB atau apa nanti. Nah, kawan-kawan kader mau setuju, kita kan ada program PPKS. Jadi saya sampaikan tadi selentingan, saya sampaikan bahwa di belakang ini rencananya setidak-tidaknya pemanfaatan lingkungan seperti yang sampaikan tadi, selain toga itu harapan saya nanti ini 2 desa Sidomakmur dan Pondok Makmur kita kan ada pembinaan yang namanya PPKS. Nah, jadi harapan saya nanti kita kan juga ada dana ya Bu, dana tabungan. Ya, Khas. kalau Kas. Iya. kas kita yang tahun ini ya sama aja diam di tempat Pak. Karena sesudah kita keluarkan untuk kemarin bukan yang di pinjaman, selain cuma pinjam, yang di tempat saya otomatis jadi kosong. Kan kita pakai untuk yang THR tuh. Sementara yang di pinjaman kan diam di tempat, terhabis itu semenjak kita nggak ada pencairan itu kan nggak ada pemasukan lagi Pak. Kalau hitungan atas kertas berapa kira-kira dana kita? Dana kita tinggal sekitar 5 Pak. 5 jutaan. Iya, karena kemarin kan terakhir kita 8. Sudah untuk yang pakai kita THR-an puasa kemarin kan, terus sesudah itu kita nggak ada lagi. Masukan. Bulanan. Iya, nggak ada lagi. Kumpulan Tanda untuk kutip. kas, ya. Ketika terakhir cair, Pak Saya Mul kasihkan berikan langsung. Jadi saya juga biar nggak menimbulkan iri, nggak menimbulkan ini kan semuanya dibagi Semuanya sama. kan. Iya. Nah itu kas kita kalau bisa nanti, kalau nggak bisa nggak apa-apa, kita bikin yang saya sampaikan tadi. Memang kendala kita di sini, ini harapannya ini PDAM lancar nanti ke depan. Kalau nggak lancar susah juga. Nah, itu saya bikin untuk pemanfaatan lingkungan, rencananya mau bikin kolam seperti itu. Iya, boleh. Hah? Pancingin orang. Kita kan ada penjaga nanti, penjaga sama penjaga kan pengemudi. nggak setiap hari di sini, Pak. Jadi Kan di sini. pemanfaatan Ini lingkungan pancing kita, itu kan memberikan contoh, seandainya dimalingi orang nanti kalau apa mungkin kedepannya yang maling itu mikir-mikir juga. Lebih baik saya bikin sendiri nanti, atau daripada ketangkap nanti saya bikin sendiri seperti itu. Harapannya dengan pemberdayaan lingkungan tadi, kita setidak-tidaknya di Desa Pondok Makmur atau Sidomakmur itu UPPKS kita yang melakukan pembinaan kita di sudah ada, cuma tidak ada terbentuk berupa kelompok. Nanti harapan saya ini seperti yang Bapak Rizko sampaikan tadi, harapan kita di Menuto ini ada sebuah percontohan, baik itu nanti tanaman toganya atau UPPKS-nya. Kelompok UPPKS-nya ya itulah ibu-ibu kader ini yang melakukan. Kami pun bisa memfasilitasi dengan tempat seperti itu. Harapannya kita nanti seperti yang sampaikan tadi, kita bisa setidak-tidaknya memajukan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan tidur di lingkungannya. Ini kita anggap contoh seperti itu. Sama halnya dengan PKK membuat toga itu, taman obat keluarga itu di Desa Wisma. Sebenarnya bukan terpusat seperti itu. Harapannya itu ke depannya itu toga itu di setiap rumah ada. Buka toga, taman obat keluarga, atau tabulan pot, taman buah dalam pot, atau taman sayur, tanaman sayur di dalam pot. Itu adalah bentuk-bentuk pembinaan dari desa atau PKK agar masyarakat itu tergerak untuk menggunakan atau memanfaatkan lingkungannya agar asri dan bermanfaat dan meningkatkan berupa sumber ekonomi dari keluarga itu. Itu harapannya. Terus yang apa tadi yang disampaikan Pak Rinto, kalau kawan-kawan juga mau tanya atau sharing pendapat tentang program-program kita, baik itu pelayanan KB atau program-program catur bina. Itu sekarang sedang ada ahlinya. Nggak apa-apa ibu-ibu bertanya
apa masalah KB atau masalah UPPKS, masalah pendanaan lainnya, nah, itu bisa Bu tanyakan kepada Pak Rito. Persilakan kepada ibu-ibu untuk melakukan pertanyaan atau keluh kesah pun nggak apa-apa seperti itu. Kenapa setiap dilambatkan terus pendanaan untuk kadar ini dilambatkan terus seperti itu. Nah, silakan ibu, ada pertanyaan? Kalau ini Pak masalah apa? KB kontak. Oke, yang kemarin kan ada orang daftar tapi kendalanya COVID namanya. Kalau sekarang bisa ya. Jadi untuk kontak itu kan ada dua, ada vasektomi, tubektomi Iya. lah. Jadi yang mau kemarin itu yang mana? Tubektomi. Tubektomi ya. Untuk tubektomi itu bisa, Bu. Karena itu dalam penganggarannya sudah ada. Makanya dinas kita itu menyediakan namanya mobil asesor untuk antar jemput yang melakukan pasek atau tubek. Di tempat itu kan di rumah sakit, entah di Albara atau di umum atau Paskestos ya. Jadi pasti untuk ini bisa, tidak bisa karena itu masuk kategori yang agak langka ya itu. Kalau yang apa namanya implan atau yang lain tadi itu sudah lumrah. Kalau yang untuk kontak itu kan agak jarang gitu. Jadi pemikiran sudah tetap, sudah matang sekali. Jadi kalau kemarin sudah terkendala COVID, Bu, silakan datangi lagi. Nanti ditanya lagi sama yang bersangkutan apa masih dilanjutkan itunya, apa niatnya. Kalau dia memang mau dilanjutkan, daftarkan sesegera mungkin biar nanti OPD berkoordinasi dengan paskes yang ditunjuk, misalnya rumah sakit apa. Jadi yang pasti vasektomi itu tidak bisa dilaksanakan oleh tubektomi, tidak bisa dilaksanakan oleh bidan ya, harus ahli karena dia itu ada tindakan operasi kecil. Jadi daftarkan lagi, tanyakan lagi yang bersangkutan Ibu. Tapi kalau sudah dia mau, silakan daftarkan secepatnya. Nanti apapun koordinasi kami ada kontak satu di Herman Hitung. Jadi nanti harus siagakan semua tenaga dan operasional pendukung lainnya. Itu. Jadi kalau masalah KB kontak itu, memang yang namanya kontak itu kan KB yang sudah mantap bagi keluarga itu. Yang namanya mantap itu kadang menjalankan terhadap apa sudah punya anak baru 2, anaknya masih kecil-kecil, itu takutnya yang namanya mantap kan kita tidak tahu rahasia ilahi, tidak tahu seperti itu. Nah, kita tidak memungkiri hal-hal yang bersifat rahasia ilahi tadi. Dalam hal ini saya bukan tidak menganjurkan, tapi seandainya terkendala ibu bapak tadi ada kendala penyakit atau hal-hal lain, memang diharuskan untuk melaksanakan KB mantap. Nah, karena ketidakcocokan dengan KB alat obat kontrasepsi yang lain, itu kita bukan menyarankan. Memang ada solusi dengan KB mantap, tapi seandainya ada solusi lain, bisa ibu itu menggunakan karena IUD itu kan jangka waktunya 8 tahun, bisa dipasang lagi setelah setelah dibuka bisa pasang lagi, atau implan 3 tahun setelah dibuka bisa pasang lagi.
Jadi tetap saya sarankan ibu-ibu untuk menggunakan KB. Sarankan aja dulu gunakan KB yang apa aja dulu, yang jangka panjang, KJP seperti itu. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, itu kita tidak tahu rahasia karena banyak kejadian yang ada di dalam masyarakat itu seperti yang baru-baru mungkin di Selagar Raya kalau nggak salah, yang namanya mantap pasti ibu atau bapaknya. Nanti kita tidak tahu kan, atau bapaknya pisah atau ibunya yang bapaknya meninggal atau apa, nanti ibunya usianya masih muda. Itu kan ada batas usia, tidak-tidaknya usia 35 tahun setidaknya. Anaknya minimal dua orang. Umur usia anak yang terakhir 5 tahun itu, atau dengan penyakit penyerta yang tidak bisa menggunakan alat obat KB lain. Itu memang perlu disarankan, tidak menyarankan juga, perlu kita berikan KIE seperti itu. KIE apa ibu-ibu? Ya, kita konseling apa? Komunikasi, informasi, edukasi. Memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, memberikan komunikasi yang baik kepada masyarakat, atau menyampaikan program-program kita itu dengan baik seperti itu. Jadi setelah kita menyampaikan, biarkan mereka memikirkan, karena tidak untuk menyarankan seseorang untuk apa itu memang tidak ada hak kita untuk menyarankan untuk menggunakan, menyarankan atau memaksa. Lebih memaksa itu tidak ada. Tidak ada paksaan dalam alat obat kontrasepsi, karena alat obat kontrasepsi itu kita cuma menyampaikan bahwa ini untuk mengatur jarak kelahiran agar SDM keluarga itu lebih mumpuni. Itu harapan kita, lebih mumpuni tadi ya, baik di bidang segi agama, 8 fungsi keluarga itu, sosial budaya, pendidikan dan lain-lain seperti itu. Harapan kita dengan ibu-ibu itu ber-KB atau bapaknya ber-KB itu sudah meningkatkan sumber daya manusia yang ada di keluarga kita. Itu harapan kita untuk kontak. Seandainya ibu itu memang ada keinginan, persyaratannya itu tadi persyaratan sama, cuma harus ada izin suami, itu tanda tangan kades, kepala desa. Seandainya memang sudah mantapnya itu suami istri. Kalau seandainya sudah mantapnya nanti Bu Karti, tolong jadwalkan saya dengan suami istri datang ke balai. Nanti saya konseling agar memang tidak ada keluhan antara setelah atau sesudah seperti itu. Jadi harapan kita itu setelah sebelum dan sesudah itu, yang namanya KB keluarga berencana itu bukan alat obat KB saja, karena keluarga berencana itu perencanaan keluarga, baik 8 fungsi keluarga tadi. Jadi perencanaan pengaturan jarak kelahiran itulah alatnya obat kontrasepsi tadi, itu salah satunya. Nanti kalau tolong jadwalkan lagi, kalau saya mau seandainya ada yang ingin kontak, jadwalkan untuk konseling dulu di Balai Penyuluh. Seperti itu. Mungkin ada yang lain untuk pertanyaan. 36 ke atas. 36. Berarti udah lewat 35 gitu. Satunya 40-an sekitar. Anak umur Anaknya udah kelas 6 dan yang Satu. besar udah SMA. Oh, berarti yang paling kecil udah lebih dari 10 tahun, Pak. nanti suami istri disuruh ke balai konseling seperti itu. Iya. Itu umurnya 40-an. Oh iya. Satunya umur 40-an. Suaminya. Itu yang kemarin itu loh Pak, yang udah Tanda kepala tangan. desa ke situ, tapi kata Pak Muhyiddin itu ke situ kan nggak bisa pas aku detail kulit.
persyaratannya di apa lagi? Ya, Mbak Nelly sama Pak Kati ada 2 orang berarti. Iya. Ada 2 orang. Seandainya memang apa kita konseling lagi nanti. Nah, memang mantap. Nah, yang namanya mantap itu suami dan istri harus setuju seperti itu. Tidak hanya yang namanya memang istrinya yang ber-KB, tapi tanggung jawab terhadap istrinya nanti setelah operasi dan sebelum operasi itu harus berdua. Yang namanya keluarga itu bapak, ibu, dan anak. Anak-anak pun harus tahu sebenarnya apa yang digunakan alat kontrasepsi oleh orang tuanya seperti itu. Nanti dijadwalkan aja ya Mbak Nelly. Kalau seandainya memang mantap apa nanti saya tanyakan ke PD untuk KB-nya apakah masih ada ini pakai kalau yang KB mantap itu ada kuota-kuotanya. Biasanya di Tumuko itu kemarin itu ada kuota tahun 2019 habis. Yang mungkin itu ada ngirim sekitar 7 orang seperti itu. Nah, itu sudah kami tanyakan memang mantapnya kalau memang ada penyakit itu memang terkendala penyakit tadi. Alat KB lain ibu-ibu tadi tidak bisa menggunakan. Untuk pelayanan tanggal 19 nanti disarankan aja ibu-ibu yang apa tadi yang memiliki berat badan tadi kemungkinan setelah dikasihkan berarti boleh dimakan dong Pak. Nanti Boleh dimakan. ada perubahan seperti ada keinginan berubah seperti itu karena sering terjadi seperti itu mungkin Setelah sekian lama tidak bisa menggunakan itulah karena ditemukan atau hormonnya nggak cocok setelah dikonsultasi Langsung beralih ke IUD. mana tahu setelah dikonseling karena kita tidak sebagai petugas itu memang kita tidak boleh menyarankan memaksa apalagi memaksa kita tidak boleh memaksa seperti itu kita hanya menyampaikan bahwa alat KB itu seperti ini kegunaannya apa seperti yang disampaikan Pak Rinto tadi itu kegunaannya untuk kita keluarga kita peningkatan SDM keluarga kita dengan mengatur jarak kelahiran apalagi yang sekarang ini itu pencegahan stunting. Nah, karena yang namanya pencegahan stunting itu dari 1000 hari kehidupan APK, pertama. 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan dari janin dalam rahim atau dan 2 tahun setelah lahir. Nah, itu sudah direncanakan seperti itu untuk pencegahan stunting. Nah, dengan demikianlah apa yang di alat obat KB itu mengatur jarak kelahiran itu tadi salah satu cikal bakal untuk pencegahan stunting tadi. Yang lain ibu-ibu ada pertanyaan tentang alat KB? Masyarakat sudah banyak yang ini sekarang karena kita kan udah banyak di posyandu di pengajian Pak kita berikan informasi. Ya, mana tahu yang namanya target kita itu tetap disampaikan. Ya. Memang kalau mau KIE tadi konseling ibu kepada masyarakat tadi itulah cikal bakal yang namanya aseptor itu mau mungkin karena ibu-ibu udah menyampaikan tanggal 19 bahwa kita ada pelayanan, yang penting kita sampaikan aja dulu. Karena ibu-ibu yang ada di sini kader KB itu pasti sudah tahu target-target mana-mana pus yang belum ber-KB atau pus yang akan beralih ke KB MKJP seperti itu. Jadi di konseling aja. Yang penting kita tidak mengajak kita tetap cuma tidak mengarahkan atau memaksa seperti itu. Ada pertanyaan ibu-ibu? Tapi kan paling yang nggak ber-KB itu yang pengen nambah itu lah. Kalau yang ini kayaknya udah Ya, disarankan sebelum nambah gunakan KB dulu. Setidak-tidaknya kalau jarak anak itu minimal 2 tahun.
Aduh, rapat banget. Masih 2 tahun malam. kekecilan.